Hai, kembali lagi di podcast Produktif Positif, tempat kamu upgrade diri dan belajar jadi profesional yang produktif serta pribadi yang positif. Masih sama host kamu, Eki Pramana. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Karena gimana pun juga, di kondisi pandemi COVID-19 yang nggak selesai-selesai ini, doa kesehatan tuh kayaknya jadi mutlak ya buat diucapin. Gue sendiri baru sadar gitu ya. Setelah hampir 2 tahun ini, ngejalanin pandemi ini, kebiasaan ngucapin semoga sehat selalu ini jadi kebiasaan yang tiba-tiba muncul aja gitu. Sebelum COVID ini, gue kayaknya pernah sih ngucapin gitu, tapi cuma sekedar basa-basi aja. Tapi kalau sekarang ini, doanya jadi lebih berat aja maknanya sih. Tapi ya teman-teman, ngomongin soal COVID, jadi beberapa waktu lalu, gue baru selesai nonton season kedua dari series Morning Wars. Ini series yang ada di Apple TV Plus gitu. Kebetulan karena gue dapat akses gratis selama setahun, dan aksesnya juga bakal expired bulan depan, makanya gue semacam kejar tayang gitu nonton beberapa series Apple TV Plus yang emang masuk wishlist tontonan gue sih selama tahun ini. Bagus sih seriesnya, si Morning Wars ini. Gue rekomendasiin banget sih buat teman-teman yang emang rencana nonton ini dari dulu. Anyway, sebenarnya gue bukan mau ngomongin cerita seriesnya, tapi ada hal menarik yang gue temukan selama gue nonton series ini. Ini gue nggak tahu ya apakah ini series pertama yang melakukannya, but Morning Wars kayaknya satu-satunya film atau series yang gue tahu yang masukin pandemi COVID-19 ini sebagai plotnya. Menarik nih, kalau teman-teman nyadar, selama ini kita nonton film baru atau series baru, setting yang mereka bawa tuh seakan-akan menggambarkan COVID tuh nggak pernah ada. Iya nggak sih? Apa gue doang yang ngerasain ini? Jadi ketika gue nonton Morning Wars ini ya agak aneh aja. Karena seakan-akan gue tuh sedang nonton sesuatu yang real aja gitu. Dan plot Morning Wars ini khususnya nyeritain tentang kronologi awal-awal COVID itu mewabah di Amerika Serikat. And here's the thing. Series ini tuh mengingatkan gue ke masa di mana kasus satu positif aja tuh bisa bikin heboh satu negara, dan ini kita alami juga kan di Indonesia. Masih ingat gak sih kasus ibu anak di daerah Depok, di daerah gua gitu, yang jadi kasus positif terkonfirmasi pertama di Indonesia. Itu hebohnya minta ampun kan. Ingat banget gua tuh beberapa kali nemu kasus ibu-ibu ini kayaknya dibully netizen-netizen, ngerasa kalau mereka ini jadi beban gitu ya karena bawa kasus ke Indonesia, padahal pada kenyataannya ya bukan mereka yang bawa kasus ke dalam kan. Dan kebetulan aja mereka apes jadi kasus konfirmasi pertama. Dan selain itu gue inget banget panic buying terjadi di mana-mana. Harga masker dan hand sanitizer jadi mahal karena tiba-tiba langka, dikumpulin sama pengepul gitu. Kalau diinget-inget tahun 2020 tuh kacau juga ya keadaannya. Tapi fast forward di tahun ini, tahun 2021 ini yang udah mau habis ini, COVID udah mau anniversary yang kedua by the way. Kalau ngeliat ke belakang, banyak hal yang berubah dan masih ada juga hal-hal yang belum berubah menurut gua. Contohnya nih yang masih belum berubah, kita masih terpaksa ikut-ikut webinar Zoom yang kadang bikin capek hati. Jujur gua pribadi sih ya udah agak muak sih ikut webinar gitu. Dipikir-pikir, kangen juga sih ikut seminar di ruang ballroom yang dingin gitu, yang kadang ada makan siang prasmanannya juga. Kalau sekarang ya ikut Zoom, kita makan di kamar sambil ngemil, sambil matiin kamera dan tiduran. Agak beda aja lah suasananya gitu. Terus apa lagi ya? Sampai sekarang kebiasaan gua pakai masker tuh masih melekat, nggak berubah. Dan thank God, masyarakat kita mayoritas kalau gue lihat sih 70%, 80% masih pada pakai masker di mana-mana. Sama apalagi ya, WFH gue juga masih sampai sekarang masih lanjut, udah hampir 2 tahun nggak kerja di kantor. Bahkan ya, technically sekarang pun gue udah nggak punya kantor gitu. Karena waktu awal-awal COVID kita mutusin buat nggak perpanjangan sewa kantor yang emang udah habis, supaya kita hemat aja waktu itu. Tapi bedanya sekarang kantor gue sih udah ngeberlakuin daily pass buat kita-kita nih yang mau kerja di coworking space. Dan gue sendiri udah ngambil beberapa kali, paling nggak seminggu sekali, supaya
bisa kerja lebih fokus aja kalau emang lagi butuh konsentrasi maksimal gitu. Dan gue juga udah ketemu beberapa kolega kantor juga yang sama-sama kerja bareng di coworking space yang sama. Anyway, kalau kita ngomongin yang beda nih, di awal COVID sama sekarang ini, kayaknya banyak banget sih. Hal yang berbeda banget yang gue notice pribadi adalah kalau lagi ngobrol di tongkrongan, di kumpul keluarga, atau sama teman-teman kantor gitu, kayaknya kita udah nggak pernah sih ngomongin soal COVID. Gue inget banget nih ya, di awal-awal COVID, kayaknya nggak ada hal yang diomongin lagi selain pandemi, kayaknya ya. Dikit-dikit kita bahas tren kasus, bahas teori konspirasi, kita bahas hoax lah, pokoknya macam-macam hal yang kadang bikin kita capek hati aja dan jadi negatif terus moodnya. Kalau dibandingin sama sekarang, terakhir kali gue ngobrol soal COVID ini adalah pas lagi kemarin nih, marak kasus varian baru, Omicron yang katanya lebih ganas dan bikin negara-negara tuh mulai tutup penerbangan internasional lagi. Tapi ya udah ngobrolinnya paling gitu aja. Dan pas ngobrolin ini juga moodnya biasa aja, nggak negatif atau gimana-gimana. Kayaknya pandemi ini bikin kita jadi lebih kebal gitu ya sama berita-berita beginian. Entah sih ini hal yang bagus atau jelek. Terus hal lain yang gue rasa berbeda banget adalah kalau dulu tuh gue parno banget keluar rumah. Bener-bener karantina mandiri aja gitu, nggak mau kemana-mana. Apalagi pas kemarin second wave ya, di tengah tahun, ambil paket dari luar rumah aja tuh kayak mesti disemprot disinfektan, terus kita keluarin dari kardusnya, semprot lagi, gitu ya terus. Nah, tapi kalau dibandingin sama sekarang, gue kayaknya lebih sering aja dan lebih pede keluar dari rumah. Bahkan sesekali kalau weekend sempat-sempat aja pergi ke mall. Cuma makan doang sih, nggak jalan-jalan lama. Tapi intinya ya sekarang lebih longgar aja dan gue nggak separano itu loh. Well, mungkin ini juga pengaruh faktor vaksin kali ya. Gue sekeluarga juga udah full vaccinated, udah 2 kali shot. Dan gue dengar terakhir informasi, udah lebih dari 100 juta orang Indonesia yang sudah di full vaksin, alias sudah dapat 2 dosis. So, make sense sih kalau semua orang jadi lebih pede buat jalan-jalan kemana-mana, ke tempat ramai. Oh, satu hal lagi nih yang beda banget. Jalanan Jakarta udah macet lagi kayak dulu. Nggak tahu deh kalau di daerah teman-teman luar Jakarta gimana, tapi sekarang kalau lihat stories orang yang udah pada WFO, kayaknya udah banyak nih yang ngeluh-ngeluh karena macet di Kuningan, Gatot dan sekitarnya kalau pulang di atas jam 5. Banyak juga yang beda ya. Kira-kira apalagi ya yang berubah di awal COVID sama sekarang? Atau apalagi sih yang masih sama aja? Teman-teman boleh nih sharing-sharing ke gue, sapa-sapa aja lewat Instagram gue di ekivalen, @ekkyvalent. Atau kalau mau sharing-sharing voice note juga boleh, biar kita nanti coba masukin di episode-episode mendatang ya. Sharingnya kemana? Bisa ke ekipramana@gmail.com. Tapi teman-teman, alasan gue ngomongin ini sih bukan cuma pengen napak tilas doang ya, atau cuma kangen-kangenan aja. Lagian siapa juga yang kangen COVID ya. Tapi menurut gue setelah menjalani 2 tahun pandemi ini, harusnya kita udah nggak ada excuse lagi sih yang mengambing hitamkan COVID lagi gitu. Maksud gue gini, gue contoh pakai pengalaman pribadi gue ya. Jadi waktu awal-awal pandemi, gue sempat ceritakan kalau kondisi ini tuh bikin gue kehilangan ritme produktif gue. Nah, kalau di 2 tahun ini gue masih mengeluhkan hal yang sama, artinya ada yang salah sih sama mindset gue sendiri. Soalnya salah satu trait manusia yang membuat kita bisa eksis di muka bumi ratusan ribu tahun adalah keinginan kita buat beradaptasi di semua kondisi. Ya nggak sih? Dan harusnya ini udah jadi insting kita buat keluar dari masalah yang ada. Di tahun 2020, gue bilang gara-gara WFH, gue jadi susah membedakan urusan kerja dan urusan pribadi. Di tahun ini gue bilang, well ya udah kalau kenyataan emang seperti ini, batas waktu ngantor sama waktu di luar kantor tuh jadi kabur, ya apa yang bisa gue lakukan? Akhirnya gue mulai coba untuk bikin time blocking yang berbeda, di mana gue start kerja lebih siang, jam 10 sampai jam 4 misalnya, terus gue pakai waktu sore gue buat break, buat olahraga, buat jaga anak gitu ya. Terus gue lanjut lagi kerja jam 8 malam buat nyelesain tugas-tugas yang belum selesai di hari itu. Ini emang gak ideal, gue akuin, karena gue sendiri pernah bilang di episode dulu-dulu ya, kalau urusan rumah jangan dibawa ke kantor, urusan kantor jangan dibawa ke rumah. Nah, menurut gue ini adalah cara gue paling produktif pada saat itu, tapi
Ya, tapi ketika kantor dan rumah jadi satu, paling nggak gue udah punya waktu batasan yang jelas sih, kapan harus kerja dan harus stop. Jadi intinya, ya kita perlu adaptif sih, menyiasati perubahan masif di hidup kita. Ingat ya teman-teman, new normal emang kedengarannya seperti jargon sepele aja, tapi ini harusnya buat kita sadar, cepat atau lambat, kalau mungkin COVID ini adalah realita kehidupan baru yang kita bakal jalani selamanya. Ya bukan yang nggak mungkin, ini bukan nakut-nakutin ya. Contohnya, kejadian 9/11 di Amerika Serikat waktu itu tuh bikin regulasi penerbangan di dunia jadi berubah total setotal-totalnya. Dulu, orang bebas ngantar penumpang sampai depan gate. Bandara sama terminal tuh udah kayak nggak ada bedanya sih. Tapi sekarang, kita jadi wajib melewati proses screening yang panjang, yang ribet. Tapi, balik lagi, ini demi kepentingan bersama, biar aman, ya kan? So, buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih nggak produktif, atau masih nyalah-nyalahin COVID, persepsi waktu kita mungkin kacau nih ya gara-gara pandemi. Tapi jangan sampai lupa nih kalau kita sudah hampir melalui ini 2 tahun loh. Buat teman-teman yang masih butuh waktu untuk adjust, just take your time sampai kamu bisa balik lagi dan siap untuk produktif dan positif lagi. Oke, segitu dulu episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Keep productive, stay positive. Ciao!